Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar dengan Bu Elisa. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sebelum belajar tidak lupa Ibu mengingatkan kalian untuk selalu semangat belajar dan menjaga kesehatan di tengah era pandemi ini agar kita semua terhindar dari virus corona dengan cara memakai masker, mencuci tangan, berolahraga dengan teratur, dan makan makanan yang bergizi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang skala. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa. Setelah itu, yuk kita simak materinya. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, dengan mengamati sebuah gambar peta, siswa mampu membangun pengetahuan yang benar tentang skala perbandingan pada peta dengan teliti. Yang kedua, dengan contoh guru, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada peta dengan tepat. Kalian pernah melihat peta ini? Ini adalah peta Provinsi Jawa Tengah. Peta ini tidak asal digambar loh. Peta ini digambar berdasarkan ukuran aslinya, namun diperkecil dengan skala. Skala itu apa sih? Yuk kita bahas sama-sama. Skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Atau pada peta, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Nah, skala digunakan untuk menggambar benda dengan ukuran besar, lalu mengubahnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Ada 3 jenis skala: skala numerik atau angka, skala garis atau grafis, dan skala verbal. Skala numerik atau angka adalah skala yang ditunjukkan dengan perbandingan angka. Skala ini merupakan jenis skala yang paling umum digunakan di Indonesia. Contohnya adalah skala pada peta Provinsi Jawa Tengah. Skalanya yaitu 1 berbanding 400.000, yang artinya setiap 1 cm pada gambar mewakili 400.000 cm pada ukuran yang sebenarnya. Kemudian skala garis atau grafis, yaitu skala yang ditunjukkan dengan sebuah garis atau batang. Skala ini juga cukup sering digunakan di Indonesia, tapi tidak banyak yang mengerti. Bentuknya seperti ini. Pada skala ini tertera bahwa setiap 2 batas menunjukkan 10 km. Itu berarti setiap 2 cm pada gambar sama dengan 10 km pada jarak sebenarnya. Atau setiap 1 cm sama dengan 5 km pada jarak sebenarnya. Yang terakhir yaitu skala verbal, yaitu skala yang ditunjukkan dengan menggunakan kalimat. Skala ini adalah skala yang paling mudah dipahami karena secara langsung menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Sebagai contoh, 1 cm sama dengan 100 km. Artinya, setiap 1 cm pada peta sama dengan 100 km pada jarak yang sebenarnya. Atau 1 cm sama dengan 1000 meter, yang artinya setiap 1 cm pada peta sama dengan 1000 meter pada jarak sebenarnya. Nah, untuk rumus skala, biar mudah mengingatnya, kita gunakan rumus segitiga. Rumusnya seperti ini. Bisa diperhatikan, di sini ada S, JP, dan JS. Nah, S adalah skala. Perlu diketahui, untuk skala, satuan yang digunakan adalah cm. Kemudian JP. JP adalah jarak pada peta. Satuan yang digunakan juga cm. Dan JS. JS adalah jarak sebenarnya. Nah, satuan yang digunakan untuk JS, jarak sebenarnya, biasanya adalah meter atau kilometer. Nah, diingat-ingat ya untuk satuannya. Kemudian, kalau kita mau mencari skala, bagaimana ya rumusnya? Oke, Ibu jelaskan. Untuk mencari S atau skala adalah caranya S-nya ditutup. Berarti S sama dengan JP per JS atau JP dibagi JS. Kemudian kalau kita mau mencari JP, jarak pada peta berarti yang ditutup adalah JP. Nah, JP sama dengan S dikali JS. Kemudian kalau mau mencari JS, jarak sebenarnya seperti tadi kita tutup JS-nya. Nah, berarti JS sama dengan JP dibagi S.
Nah, seperti itu. Nah, inilah contoh soal dan pembahasannya. Oke, yang pertama, jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 9 cm. Jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah 27 km. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui jarak pada peta atau JP adalah 9 cm. Kemudian JS jarak sebenarnya yaitu 27 km. Dan yang ditanyakan adalah skala pada peta. Oke, sekarang kita coba. Masih ingat kan rumusnya mencari skala? Oke. Rumus segitiganya adalah, nah ini. Karena kita mau mencari skala, maka S-nya kita tutup. Nah, berarti S sama dengan JP per JS. Selanjutnya, tinggal kita masukkan angka-angkanya. JP jarak pada peta, di sini JP adalah 9. Kita tulis 9 per JS. Jarak sebenarnya yaitu 27 km. Berarti kita tulis 27 km. 9 cm per 27 km. Nah, ingat, kalau kita mau mencari skala, satuan yang digunakan adalah cm. Nah, oleh karena itu 27 km ini harus diubah ke cm. Oke, kita tulis ya. 9 cm per 27 km diubah ke cm. Kilometer ke cm dikali 100.000. Atau mudahnya tinggal ditambah 0,5 buah. Berarti 27,000,000. Jadi 9 cm per 2.700.000. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Caranya sama dengan menyederhanakan pecahan, yaitu dengan menentukan FPB-nya. Kita cari FPB-nya dari 9 dan 27. Hasilnya adalah 9. Jadi, kita bisa sama-sama bagi 9. Oke, kita bagikan ya. 9 dibagi 9 dapat 1. 2.700.000 dibagi 9 dapat biar mudah, nolnya disimpan dulu ya. Berarti 27 dibagi 9 yaitu 3. Nah, jangan lupa nolnya kita kembalikan. Nolnya ada 5 buah ya. 0, 0, 0, 0, 0. Ketemu deh. Jadi, skala peta dari kota A dan kota B adalah 1 per 300.000 atau 1 dibanding 300.000. Gitu. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya. Sebuah peta menggunakan skala 1 banding 900.000. Jarak antara dua gunung sebenarnya adalah 18 km. Jarak antara dua gunung pada peta tersebut adalah titik-titik. Nah, mari kita sama-sama jawab soal ini. Oke, kita perhatikan rumus segitiganya. Di sini yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Berarti JP yang kita tutup. Nah, JP sama dengan S dikali JS. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. S skalanya adalah 1 banding 900.000. Nah, kita bisa tulis 1 per 900.000. Kemudian dikali dengan JS, jarak sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya di sini adalah 18 km. Berarti dikali 18 km. 1 per 900.000 dikali 18 km. Nah, ingat, kalau kita mau mencari JP, jarak pada peta, satuan yang digunakan adalah cm. Nah, maka 18 km ini harus kita ubah ke cm. Oke, kita tulis ya. 1 per 900.000 dikali, nah 18 km kita jadikan ke cm. Untuk mengubahnya, caranya kita kali 100.000 atau tinggal kita tambahkan nolnya sebanyak 5 buah. Berarti 18 tambah 05, 0, 0, 0, 0, 0.
Nah, jadinya 1.800.000. Berarti tinggal kita sederhanakan, kita coret-coret. Nolnya ini bisa sama-sama kita coret-coret ya, 5 buah. Nah, dicoret-dicoret 5 buah nol. Nah, sekarang tinggal 1/9 dikali 18. Oke, kita kalikan. 1 kali 18 dapat 18. 18 dibagi 9 dapat 2. Ketemu deh. Jawabannya adalah 2 cm. Jadi, jarak dua gunung pada peta adalah 2 cm. Nah, bisa dimengerti ya. Oke, next kita lanjut contoh soal yang terakhir. Soalnya, jarak dua kota pada peta adalah 12 cm. Skala pada peta adalah 1/500.000. Tentukan jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut. Oke, langsung saja. Pertama, tentukan rumusnya, yaitu jarak sebenarnya atau JS. Berarti yang kita tutup adalah JS. JS sama dengan JP dibagi S. Jarak pada peta dibagi skala. Oke, kita masukkan angka-angkanya. JP, jarak pada petanya adalah 12 cm. Nah, berarti kita tulis 12, kemudian dibagi skalanya. Skalanya di sini adalah 1/500.000. Berarti kita ditulis 1/500.000. Oke. 12 dibagi 1/500.000. Kembali ke konsep pecahan. Untuk mengerjakannya, kita bisa ubah tanda bagi menjadi kali. Kemudian pecahannya yang ini kita balik ya. Oke, kita tulis 12 dikali 1/500.000 ini kita balik. Jadinya 500.000 per 1. Nah, jadinya 12 dikali 500.000 per 1. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 12 dikali 500.000. Kita hitung dulu berapa ya? Hayo hitung sama-sama. Hasilnya adalah 6 juta cm. Nah, ingat, kalau kita mencari jarak sebenarnya, maka satuannya harus kita ubah ke kilometer. Nah, 6 juta cm kita ubah ke kilometer. Berarti dibagi 100.000 atau tinggal kita coret saja nolnya sebanyak 5 buah. Nah, berarti hasilnya adalah 60 km. Nah, ketemu. Jadi jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut adalah 60 km. Begitu, bisa dimengerti ya? Nah, anak-anak, itu tadi materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Benar, hari ini kita sudah belajar apa itu skala, kemudian jenis-jenis skala, kemudian bagaimana menghitung jarak sebenarnya, menghitung skala, dan menghitung jarak pada peta. Nah, dipahami yang betul-betul ya. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dari apa yang telah Ibu jelaskan, dan semoga kalian juga bisa memahami. Selamat belajar, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.